Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Abdurrab Pekanbaru, akan mempersembahkan mengenai zikir dalam mengobati jiwa menurut psikologi Islam. Adapun dosen pengampu Bapak Dimas Asari dan disusun oleh Saudara Dedi Wahyudi, Saudara Felix Irwan, Saudara Khairul Amri, Saudari Siti Aisyah, Saudari Yuni Atri. Selamat mengikuti. Baiklah, kami akan memulai dengan pengertian zikir. Secara etimologi, zikir berasal dari kata zakara, yang artinya mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, mengenal, atau mengerti. Menurut Khotim, zikir berasal dari kata zakara, yang berarti mengingat, mengisi, atau menaungi, yang artinya adalah bagi orang yang berzikir berarti mencoba mengisi dan menaungi pikiran dan hatinya dengan kata-kata suci. Secara terminologi, zikir adalah usaha manusia untuk mendekatkan diri pada Allah dengan cara mengingat Allah dan mengingat keagungannya. Adapun realisasi untuk mengingat Allah adalah dengan cara memujinya, membaca firman-Nya, menuntut ilmunya, dan memohon kepadanya. Bentuk-bentuk zikir. Ibnu Attas, seorang sufi yang menuliskan Al-Hikam, kata-kata hikmah, membagi zikir atas 3 bagian. Bagian pertama, zikir jalil atau zikir jelas nyata. Kedua, zikir kafi, zikir samar-samar. Ketiga, zikir hakiki, zikir yang sebenar-benarnya. Zikir jalil atau zikir jelas nyata ialah suatu perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih penting, menampakkan suara yang jelas untuk menuntun gerakan hati. Mula-mula zikir ini diucapkan secara lisan, mungkin tanpa dibarengi ingatan hati. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang awam atau orang kebanyakan. Hal ini juga dimaksudkan untuk mendorong agar hatinya hadir menyertai ucapan lisan mereka. Zikir kafi atau zikir samar-samar adalah zikir yang dilakukan secara khusyuk oleh ingatan hati, baik disertai zikir lisan ataupun tidak. Orang yang sudah mampu melakukan zikir seperti ini merasa dalam hatinya senantiasa memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala kapan dan di mana saja. Dalam dunia sufi, terdapat ungkapan bahwa seorang sufi ketika melihat suatu benda apa saja, mungkin melihat benda itu, tetapi melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya benda itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala, tetapi pandangan hatinya jauh menembus melampaui pandangan matanya tersebut. Ia tidak hanya melihat benda itu, akan tetapi juga menyadari akan adanya Khalik yang menciptakan benda itu. Selanjutnya, zikir hakiki. Zikir sebenar-benarnya, yaitu zikir yang dilakukan dengan seluruh jiwa dan raga, lahiriah dan batiniah, kapan dan di mana saja, dengan memperketat upaya memelihara seluruh jiwa raga dari larangan Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Selain itu, tiada yang diingat selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai tingkat zikir hakiki ini perlu dijalani latihan, mulai dari tingkat zikir zali dan zikir kafi. Adapun bacaan-bacaan yang dianjurkan dalam zikir lisan menurut Hawari adalah sebagai berikut. 1. Membaca tasbih Subhanallah yang punya arti Maha Suci Allah. 2. Membaca tahmid Alhamdulillah yang bermakna segala puji bagi Allah. 3. Membaca tahlil La ilaha illallah yang bermakna tiada Tuhan selain Allah. 4. Membaca takbir Allahu Akbar yang berarti Allah Maha Besar. 5. Membaca haukallah La haula wala quwata illa billah yang bermakna tiada daya upaya dan kekuatan kecuali Allah. 6. Hasballah
Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, yang berarti cukuplah Allah dan sebaik-baiknya pelindung. 7. Istighfar, astagfirullahalazim, yang bermakna saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. 8. Membaca lafaz Baqiyatu Salihah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, yang bermakna Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Manfaat berzikir. Manfaat berzikir ada 4, yaitu yang pertama, zikir memantapkan iman. Yang kedua, zikir dapat menghindarkan dari bahaya. Yang ketiga, zikir sebagai terapi jiwa. Yang keempat, yaitu zikir menumbuhkan energi akhlak. Pengaruh zikir terhadap ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa merupakan kondisi psikologis matang yang dicapai oleh orang-orang beriman setelah mereka mencapai tingkat keyakinan yang tinggi. Sementara keyakinan itu tidak datang dengan sendirinya. Ia harus dicapai dengan melaksanakan zikir. Artinya, untuk mencapai suatu ketenangan jiwa, orang harus memulainya dari zikir, sehingga mereka bisa mencapai suatu tingkat keyakinan yang tinggi. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd 28. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa dengan mengingat Allah, yaitu dengan berzikir, maka hati seseorang akan menjadi tentram. Bagaimana zikir dapat membawa pengaruh pada ketenangan jiwa? Dalam perspektif psikologi, dapat dijelaskan dengan beberapa teori lain, antara lain adalah teori hipnosis. Pokok dalam zikir adalah pemusatan pikiran dan perasaan pada Allah dengan menyebut namanya berulang-ulang, menyebabkan zakirin akan mempunyai pengalaman berhubungan dengan Allah. Secara psikologis, akibat perbuatan mengingat Allah ini, dalam alam kesadaran akan berkembang penghayatan akan kehadiran Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, yang senantiasa mengetahui segala tindakan yang nyata maupun yang tersembunyi. Artinya, ketika manusia hanya mengingat Allah saja, mereka sadar bahwa Allah mengetahui segala perbuatan dan tingkah lakunya, sehingga mereka mampu menjaga segala perbuatan dan tingkah laku mereka. Mereka akan meminta Allah untuk memberikan terang pada hati mereka. Ia tidak akan merasa hidupnya sendirian di dunia ini, karena ada zat yang maha mendengar keluh kesahnya yang mungkin tidak dapat diungkapkan kepada siapapun. Dengan berzikir, orang akan ingat kepada Allah dan merasa setiap langkahnya selalu ditemani Allah, sehingga seorang jiwanya akan merasa tenang. Jadi, zikir tersebut membuat seseorang begitu sangat dekat dengan Allah, sehingga dia merasa Allah selalu hadir dalam hidupnya dan dia merasa tenang. Zikir dan terapi. Metode penyembuhan sufistik atau Sufi healing yaitu metode penyembuhan berdasarkan ajaran-ajaran tasawuf. Metode ini merupakan pengobatan warisan emas peradaban Islam yang bersumber langsung dari Rasulullah, kemudian diajarkan kepada para sahabat dan akhirnya dipraktekkan oleh para sufi. Metode penyembuhan ini tidak hanya penting untuk kesehatan, tapi sekaligus bernilai ibadah. Jadi kita itu bisa dapat nilainya double gitu, bisa untuk ibadah dan juga bisa untuk kesehatan kita. Yang kedua, semua jenis penyakit fisik maupun mental dapat disembuhkan melalui metode Sufi healing, karena penyakit datangnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penyembuhannya juga melalui pendekatan kepada Allah. Amin Syukur dalam bukunya Sufi Healing menekankan bahwa terapi sufistik adalah terapi yang bersifat holistik,
Sementara dalam dunia sufi, terapi sufistik melewati 3 tahap, yaitu takalli atau pengosongan jiwa dari segala sesuatu yang merusak. Yang kedua, tahalli, yaitu pengisian jiwa dengan segala sesuatu yang mulia. Dan tajalli, yaitu menemukan apa yang dicari dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pengobatan Sufi Healing ini sangat banyak manfaatnya. Jadi kita tuh cara berobatnya itu bisa dengan pendekatan kepada Allah. Tetapi jika bagi orang awam, banyak jalan yang bisa ditempuh untuk melakukan Sufi Healing. Adapun jalan tersebut antaranya dengan melalui cara berzikir, sholat, membaca sholawat, dan berdoa. Cara-cara tersebut dianggap ampuh dalam menyembuhkan penyakit, mulai penyakit medis maupun non-medis, dengan syarat harus melalui bimbingan seorang guru. Jadi kita itu misalnya kita sakit nih secara medis ataupun yang tidak diketahui oleh medis, yang dinamakan non-medis. Jadi kita itu bisa melakukannya, tetapi kita harus melalui bimbingan dari seorang guru. Secara garis besar, metode penyembuhan yang digunakan oleh para terapis sufi meliputi konsentrasi, meditasi, visualisasi, kesadaran sensoris, penghayatan, penyeimbangan resonansi magnetis, pernapasan yang sadar, gerakan terapeutik, ramuan-ramuan nutrisi, puasa, doa, zikir, dan nyanyian ringan. Jadi kesimpulannya, pada hakikatnya zikir sangat dibutuhkan oleh setiap individu, karena dengan berzikir dapat membuat hati seseorang menjadi tentram dan bahagia. Dan di dunia ini banyak manusia yang hanya memikirkan perihal duniawi. Bahkan tak jarang manusia seringkali merasakan stres dan frustasi. Ini akibat dari para manusia yang ada di dunia ini cuma memikirkan duniawi. Jadi mereka itu tidak mengingat akhirat. Makanya mereka itu jauh dari Allah. Makanya mereka merasakan stres dan frustasi. Lalu beragam permasalahan tersebut sering berakibat buruk pada kesehatan mental individu yang akan berujung pada adanya gangguan mental ataupun kejiwaan. Dan terjadilah krisis rohaniyah karena terlalu sibuk memikirkan duniawi. Lalu maka berzikirlah dimanapun dan kapanpun. Dengan berzikir dapat memberikan seseorang segudang manfaat. Manfaat yang sangat baik dan positif, jiwa yang tenang dan tentram. Jadi dengan berzikir kita itu mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Jadi lebih baik kita itu harus sering-sering berzikir agar kita itu bisa memiliki hidup yang tenang, bahagia, jauh dari kesusahan. Baiklah, sekian kesimpulan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.